Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa bersua lagi di channel ini. Doa kami semoga sobat semua selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kecukupan rezeki dan kesehatan. Di video kali ini kita akan mengulas tentang hewan katak sebagai binatang yang haram dibunuh menurut Al-Quran. Katak adalah hewan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kitab suci Al-Quran surat Al-A'raf ayat 133. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Ayat ini menyebutkan bahwa Allah menceritakan azab yang diturunkan kepada Fir'aun dan pengikutnya yang kafir. Allah mengirimkan ribuan katak untuk mengajab mereka. Kisah katak, binatang yang Allah jadikan peringatan. Negeri yang dipimpin Fir'aun dilanda kekeringan. Rakyatnya kelaparan dan jatuh miskin. Namun Fir'aun tetap saja angkuh dan sombong. Akulah Tuhan kalian. Aku menyediakan semua kebutuhan kalian. Lihatlah, Nabi Musa, ia tak memiliki emas. Ia hanyalah orang yang miskin. Kata Fir'aun dengan sombongnya kepada rakyatnya, termasuk Bani Israel. Bani Israel pun sekejap langsung percaya dengan kata-kata Fir'aun. Mereka lupa bahwa raja mereka itu telah menindas, bahkan membunuh anak-anak mereka. Namun, mereka terperdaya dengan kilauan emas dan perak. Mereka tergiur godaan dunia, dan dengan mudahnya mereka tergiur janji-janji Fir'aun yang akan memenuhi segala kebutuhan hidup mereka, meski janji itu adalah janji palsu. Mereka sudah lupa bahwa Nabi Musa yang selalu menyerukan hak mereka untuk lepas dari belenggu sebagai budak Fir'aun. Dalam keterpedayaan dan kebodohan itu, Bani Israel serta-merta menaati Fir'aun dan mengabaikan panggilan Musa. Musa dicela, tak dianggap sebagai utusan Allah. Keesokan hari setelah pertemuan Fir'aun dengan rakyatnya, tanah Mesir heboh. Air di sungai Nil tiba-tiba kering, hingga tanah pertanian gagal panen, rakyat kelaparan. Mesir dirundung paceklik. Namun, bukannya bertaubat dari azab Allah ini, malah Fir'aun dan pengikutnya tetap sombong dan berbangga diri. Mereka malah menuding Nabi Musa sebagai pembawa sial bagi negeri Mesir. Allah pun melanjutkan azabnya. Jika sebelumnya tanah Mesir kekeringan, Allah kemudian menimpakan banjir besar. Lahan subur habis terkikis. Ketika mereka tak tahan lagi dengan banjir, mereka pun mendatangi Nabi Musa. Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dan pada kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu, ujar para pengikut Fir'aun. Nabi Musa pun kemudian memanjatkan doa dan segera terijabah. Azab banjir pun reda seketika. Namun begitu azab sirna, mereka ingkar janji. Mereka pun tetap tak beriman kepada kenabian Musa. Allah pun kembali menurunkan azab. Allah mengirimkan sekawanan belalang yang kemudian memakan habis tanaman. Warga Mesir kembali kelaparan. Lantas, mereka pun kembali kepada Nabi Musa dan meminta hal yang sama untuk kedua kalinya. Azab belalang pun sirna. Namun lagi-lagi, mereka kembali ingkar. Allah memberikan azab kembali dengan mengirimkan sekawanan kutu. Tiba-tiba, wabah penyakit akibat kutu itu pun melanda tanah Mesir. Saat mereka sulit, mereka pun kembali kepada Nabi Musa dan meminta hal yang sama kembali. Nabi Musa dengan sabar mengabulkan dengan harapan mereka akan tersadar. Namun mereka kembali ingkar.
Allah pun tak segan mengirimkan azab lagi. Untuk kali ini dikirimkan sekelompok katak. Tiba-tiba negeri Mesir pun sesak oleh katak yang berlompat-lompat dan banyak sekali jumlahnya. Rakyat Mesir hidup tertekan. Mereka memohon lagi kepada Nabi Musa dengan permintaan yang sama. Namun ternyata hal ini hanya mengulang seperti sebelum-sebelumnya. Azab hilang, mereka kembali ingkar. Demikian seterusnya. Maka Allah pun kembali mengirimkan azabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah air sungai Nil yang sebelumnya jernih menjadi merah darah dengan aroma anyir yang menyengat. Tetapi keajaiban terjadi ketika Nabi Musa dan pengikutnya meminum air itu, maka bagi mereka itu bukanlah darah, melainkan air biasa yang sangat segar. Dan jika rakyat Mesir pengingkar kenabian Musa ingin meminumnya, dengan tiba-tiba air berubah menjadi merah darah. Seperti sebelum-sebelumnya, mereka pun mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan mengatakan hal yang sama. Namun, setelah Musa memanjatkan doa dan azab telah diangkat, mereka pun kembali pada keingkaran dan berkali-kali Allah telah menimpakan azab untuk mereka. Tentu saja, bagi orang yang berakal, itu lebih dari cukup untuk menunjukkan kenabian Musa dan keesaan Allah. Namun, warga Mesir telah buta hati, mereka telah tersesat. Larangan membunuh katak. Pada zaman Nabi, ada seorang tabib menanyakan kepada Rasulullah SAW mengenai katak. Apakah boleh dijadikan obat? Kemudian Rasulullah melarang untuk membunuh katak. Riwayat Abu Daud dan Ahmad. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Alasan Rasulullah melarang membunuh katak karena katak adalah hewan yang mencintai terhadap Nabi Ibrahim. Katak berusaha sekuat tenaga memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Akan tetapi perbuatan tersebut sia-sia. Api yang membakar Nabi Ibrahim tidak akan padam meskipun katak sudah sekuat tenaga memadamkannya. Allah memberi penghargaan terhadap perbuatan katak ini, sehingga Allah melarang kepada seluruh nabinya untuk tidak membunuh katak. Pada zaman yang banyak ditemukan penemuan dan berkembangnya ilmu sains, membuat umat Islam ingin mengkaji sumber ajaran Islam melalui berbagai disiplin ilmu. Upaya ini dimaksudkan agar Islam tetap eksis di tengah pesatnya perkembangan sains dan teknologi modern. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan menyeluruh terhadap hadis tentang larangan membunuh katak, perlu digunakan pendekatan sains dalam memahami hadis-hadis tersebut. Ilmu sains yang digunakan untuk memahami hadis tentang larangan membunuh katak yaitu digunakan ilmu biologi dengan teori anatomi dan teori ekosistem. Demikianlah sobatku semua yang dirahmati Allah yang dapat kami bagikan saat ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.